Yuk jadi bagian dari dakwah Najia TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najia TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti. Arrafan, mendatangi arraf, tukang ramal, dukun. Apa hukumnya? Haram. Ini termasuk dosa besar. Ya, ini termasuk dosa besar. Di dalam hadis yang pertama dan hadis yang kedua, coba perhatikan. Dalil yang pertama menunjukkan sholatnya tidak diterima 40 hari. Dalil yang kedua menunjukkan berarti dia telah kufur terhadap Al-Quran. Tidak beriman dengan mengingkari kufur. Nah, pertanyaannya adalah apa hukum orang yang mendatangi dukun, tukang ramal? Ya. Apa hukumnya? Orang yang mendatangi arraf, kahin, maka salatnya tidak diterima 40 hari. Pertanyaannya adalah salatnya sah atau tidak? Salatnya sah. Tapi dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya. Bukan berarti kemudian orang yang mendatangi dukun bertanya kepada dukun tentang perdukunan, lalu karena dia tahu itu adalah hukumannya salatnya tidak terima 40 hari, kemudian dia tidak salat. Percuma salat. Kenapa? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah pemahaman seperti ini benar? Jawabannya tidak. Ketika dia tidak salat 40 hari, ini adalah dosa yang lain. Dosa dia mendatangi tukang ramal, tukang dukun, bertanya tentang perdukunan, itu adalah dosa besar. Ya. Hukumannya, sanksinya adalah tidak diterima salatnya 40 hari. Artinya dia tidak berpahala salatnya tersebut. Dia tetap berkewajiban salat. Tapi salatnya tidak berpahala selama 40 hari. Nah, ini maka kita berhati-hati mendatangi dukun. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Mendatangi dukun itu bisa jadi kita datang ke tempat prakteknya atau ke rumahnya atau di mana saja, yang jelas duduk bersama dukun lalu bertanya terkait dengan perdukunan, terkait dengan ramalan, maka sholatnya tidak diterima berapa? 40 hari. Dan ini juga bisa dengan cara yang lain. Ada orang mungkin mengutus orang lain, dia tidak datang. Dia utus orang lain untuk bertanya kepada dukun, tukang ramal. Bagaimana hukum orang yang mengutus orang lain? Ada wakilnya untuk bertanya kepada tukang ramal atau dukun? Sama. Ini juga dihukumi mendatangi dukun. Paranormal, datangi orang pintar, tukang ramal. Atau menulis sesuatu melalui WA. Di chat gitu ya. Dia nggak datang kan? Bertanya kepada dukun tentang perdukunannya, tentang ramalan. Ini juga dihukumi mendatangi? Iya. Walaupun dia tidak datang ke tempatnya, tidak duduk bersamanya. Termasuk juga diantaranya sekarang masuk ke situs-situs perdukunan. Masuk ke website ramalan-ramalan. Itu juga termasuk mendatangi. Apa gunanya? Apa tujuannya? Untuk mengetahui ramalan-ramalan. Tentunya zodiak, bintang ini, bintang itu. Ramalan percintaannya, ramalan keuangannya, ramalan karirnya. Ramalan apa lagi?
Hah? Jodohnya. Ya. Ini termasuk mendatangi atau tidak? Iya, ini termasuk. Ini juga termasuk mendatangi. Atau dari media sosial, ya, mengikuti medsosnya tukang dukun gitu kan. Ya, untuk mengikuti apa? Jadi followersnya gitu kan, untuk mengikuti ramalan-ramalannya, mendengarkan perkataannya. Ini juga termasuk apa? Mendatangi. Makanya kita harus memperhatikan hal ini, jangan sampai kita dihukumi termasuk orang yang datang kepada tukang dukun. Terkait dengan hukum mendatangi tukang ramal, dukun, dan menanyakan tentang ramalan, ya, terkait dengan perdukunan atau yang semisalnya, maka ini perlu dirinci pembahasannya. Kalau hanya sekedar bertanya, maka hukumannya apa tadi? Ini termasuk dosa besar, tidak diterima salatnya 40 hari. Namun kalau dia bertanya dan kemudian membenarkannya, mempercayainya, ini terdapat beberapa pendapat terkait dengan hal ini. Hukum orang yang mendatangi dukun, bertanya dan mempercayainya. Kalau yang pertama tadi hanya sekedar bertanya. Kalau datang kemudian bertanya, mempercayainya, ada yang mengatakan hukumnya kafir. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memilih pendapat ini. Lajnah Daimah, ya, Komisi Fatwa, jika memfatwakan bahwa orang yang mendatangi kahin ataupun arraf, bertanya, mempercayainya, maka hukumnya apa? Kafir. Namun di antara para ulama juga mengatakan bahwa orang yang mendatangi peramal dukun tersebut, kafirnya bukan kufur akbar, tapi kufur asghar. Apa sebabnya? Di antaranya tadi dalil yang pertama, hadis yang pertama. Tidak diterima salatnya 40 hari, tapi dia masih tetap salat. Namun orang yang dihukumi kafir, murtad, kufur akbar, selama-lamanya salatnya tidak akan diterima, bukan hanya 40 hari. Bisa dipahami? Namun Allah Ta'ala alam, pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang lebih kuat. Karena orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, dia akan meyakini, dia meyakini bahwa tukang ramal ini, dukun ini hebat. Tahu perkara gaib. Barang hilang, dia tahu di mana tempatnya. Anak hilang, dia tahu. Hah? Gali sumur. Oh, suami hilang. Bisa jadi suami hilang ya. Ya, contoh juga gali sumur ya. Ya, di Terawang ya. Ya, kalau dia melihat tanda-tanda mungkin kondisi tanah dengan data-data ilmiah gitu kan. Nah, ini kemungkinan ini ini airnya sedikit di sini, harus digali sampai dalam. Ya. Tapi dengan hanya menerawang saja, dengan melihat saja berdiri, ya dengan sedikit baca-bacaan, kemudian menentukan, di sini galinya. Ini juga termasuk
beramal. Nah, kembali bahwa hukumnya bertanya dan mempercayainya pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam. Orang yang mendatanginya dan bertanya membenarkannya, hukumnya apa? Kafir. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Dari mana dia tahu perkara yang gaib? Dia mengaku-ngaku, dukun tadi, tukang ramal tadi, mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Berarti dia menandingi Allah. Kemudian apalagi dia bekerja sama dengan jin. Bekerja sama dengan jin. Jin yang suka mencuri-curi berita, mencuri-curi pendengaran. Taib. Namun ada juga yang mendatangi tukang ramal, tukang dukun, tapi dalam rangka untuk mengujinya. Dalam rangka untuk apa? Mengujinya. Ini dukun beneran apa enggak ya? Ya. Kalau terbukti dia dukun, itu langsung ditangkap, dibawa ke pengadilan. Kalau memang terbukti dia, apa? Terbukti kalau dia terbukti kalau dia dukun. Ini bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Dalam rangka untuk menguji ini dukun beneran apa enggak? Gimana Pak? Hukumnya apa? Hah? Boleh dilakukan oleh pemerintah. Baik, barakallahu fiik. Yang lain? Hah? Boleh kalau dia memang ahli. Kalau memang dia ahlinya. Ya, jangan-jangan cuma satu coba-coba saja, nanya gitu, ngetes gitu kan. Nanti malah dia yang kena syubhat. Nah, namun kalau dia memang ahlinya, ya, tujuannya tadi untuk membawanya ke pengadilan atau ingin mendakwahinya. Nah, kalau ingin mendakwahi dukun, tukang ramal, apa hukumnya? Ini yang diminta oleh syariat. Matlubun, diminta oleh syariat. Bahkan hukumnya wajib. Kalau dia memang ahli. Artinya apa? Dia berilmu. Ini yang diminta oleh syariat. Bahkan hukumnya wajib untuk mendakwahi apa? Mendakwahi mereka. Ya, syaratnya dia adalah dia memang orang yang berilmu. Dalilnya diantaranya adalah disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Ada seorang yang bernama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini terkenal dia jago meramal. Dia terkenal apa? Jago meramal. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad. Bahkan orang-orang menyangkanya dia Dajjal. Ya, karena hebatnya dalam meramal. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad, mengetesnya, apakah dia tahu apa yang ada di dalam hati Rasulullah SAW. Tadi kan sudah kita sebutkan, di antaranya arraf atau kahin, ya, ini ramalannya apa? Bisa mengetahui isi hati. Maka Nabi SAW membaca surat Ad-Dukhan. Nabi SAW membaca surat Ad-Dukhan. Dan Ibnu Sayyad ketika ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau tahu apa yang aku sembunyikan darimu? Dan dia mengatakan Ad-Dukh. Hampir dia mengatakan Ad-Dukhan. Ya, berarti dia memang tukang. Nah, berarti dia memang tukang ramal. Ya, Rasulullah katakan ikhsa. Hinalah. Falan ta'du qadrak. Engkau tidak akan melampaui kemampuanmu.
Ini dalil tentang apa? Tentang menguji ini seseorang dukun atau tidaknya. Bukan untuk mengambil perkataan atau ramalannya. Tapi kalau itu mengambil perkataannya atau ramalannya mempercayainya, maka hukumnya apa? Kafir.